Di tengah penolakan warga, gelombang pengungsi Rohingya ke Aceh seakan tak putus. Bagaimana nasib mereka saat ini? Apa yang dilakukan pemerintah daerah menyikapi keberadaan mereka? Sudah bergabung bersama kami malam hari ini pejabat Bupati PD Aceh Wahyudi Adi Siswanto. Pak Bupati, selamat malam. Selamat malam Bu Elvira. Pak Bupati, kita tahu PD menjadi salah satu kabupaten yang juga ikut menampung pengungsi Rohingya. Saat ini Pak, ada berapa banyak pengungsi Rohingya yang berada di kawasan Anda ataupun di PD ini? Baik Bu Elvira, jadi total Kabupaten PD itu yang terbanyak dari seluruh kabupaten. Jadi jumlahnya 889 orang pengungsi dalam 5 gelombang terakhir ini. Artinya hampir 1.000, sekitar 800-an. Dan Pak Bupati, kita tahu warga tidak hanya di PD, tapi beberapa kabupaten kota yang ada juga menolak keberadaan pengungsi Rohingya ini. Apa yang kemudian dilakukan oleh pihak pemerintah daerah PD untuk mencegah terjadinya konflik atau potensi terjadinya konflik antara pengungsi Rohingya dan juga warga setempat, Pak? Betul sekali. Jadi sejak Desember 22 sesungguhnya sudah ada konflik. Bahkan saya didatangi beberapa forum kecil itu sampai lebih dari 15 kecil, atau kecil itu kepala desa Bu Elvira. Itu datang dan protes untuk menolak pengungsi mulai Desember. Sampai sekarang berkembang menjadi lebih meruncing lagi penolakan terhadap pengungsi. Itu yang sedang kami hadapi di Kabupaten PD Bu Elvira. Apa yang kemudian dilakukan pihak pemerintah daerah, Pak? Tadi sesuai pertanyaan saya di awal, ada potensi konflik ini, Ya, peran Pemda seperti apa? betul. Jadi potensi konflik di Desember 22 kita carikan lokasi sementara sebetulnya. Penampungan sementara sejumlah 174 orang pengungsi pada waktu itu. Itu sekarang tinggal 140. Tetapi pada 14 November 23 yang lalu muncul lagi sejumlah 195 orang ditambah 15 November 147 orang. Jadi total di dalam penampungan sementara yang awal itu 482 orang, padahal kapasitas hanya 250 orang. Kemudian datang lagi gelombang berikutnya, sejumlah 227 orang pada 19 November. Kemarin terakhir 10 Desember, datang lagi sejumlah 180 orang. Jadi total semua menjadi 889 orang pengungsi di Kabupaten PD, Bu Elvira. Di PD Jadi sendiri ada silakan penanganan Pak. dari Pemda, penanganan dari Pemda yang sementara ini kan menampung untuk menghindari konflik. Tetapi karena berdatangan terus-menerus, kita stop di tepi pantai karena sudah tidak sesuai dengan kapasitas dan masyarakat sudah berkembang fakta dan opini di tengah-tengah masyarakat yang nampaknya berindikasikan konflik yang semakin tajam. Demikian Bu Elvira. Baik. Fakta dan opini yang berkembang di masyarakat ini seperti apa, Pak Bupati? Betul sekali. Jadi fakta pertama adalah perilaku dan budaya yang berbeda. Jadi perilaku mereka sangat keras, kotor, tidak berterima kasih, dan kadang-kadang kayak bukan orang Muslim, demikian. Jadi masyarakat curiga ini bukan orang Muslim. Pertama itu fakta di lapangan. Yang kedua, opini yang berkembang di masyarakat, Bu Elvira, demikian. Opini yang berkembang seperti apa, Pak? Ya, jadi opini saya bagi dua, ada asumsi, ada spekulasi. Asumsi masyarakat bahwa ini sudah merupakan semacam human trafficking atau people smuggling yang diskenario oleh sebuah sindikat. Itu. Kemudian spekulasinya akan dihadirkan lagi ribuan pengungsi. Itu yang berkembang di masyarakat. Jadi masyarakat PD sudah mulai menganalisis akan muncul ribuan, dan yang lebih berbahaya lagi kalau bawa penyakit, bagaimana ini kan gitu. Demikian, Mbak. Baik, di luar tadi yang Anda sampaikan ada fakta, ada opini yang berkembang. Kita tahu sebagian besar yang datang adalah anak-anak ya Pak, etnis Rohingya ini. Bagaimana kemudian nasib dan kebutuhan mereka di lokasi? Kita tahu pasti perlakuannya berbeda dengan para pengungsi dewasa sendiri. Iya betul. Jadi yang
sebagian yang berjumlah 482 orang yang di penampungan sementara di bekas panti asuhan itu mereka dilayani secara bagus, tapi yang di tepi pantai memang dipisahkan anak-anak dan orang tua, perempuan tua dan yang laki-laki. Yang laki-laki dibiarkan di tenda sementara di tepi pantai. Yang perempuan tua mereka dipindahkan ke penampungan Minaraya, penampungan sementara, Bu Elvira. Artinya tempat yang disediakan lebih layak seperti itu ya Pak Bupati. Seperti itu. Oke, kemungkinan adanya gelombang selanjutnya yang datang ke Aceh tidak ada yang bisa memastikan, tapi kemudian sampai kapan dari pihak Pemda sendiri memberikan batas waktu untuk para pengungsi berada di wilayah PD ini, Pak Bupati? Betul, jadi kami sudah sempat sampaikan di beberapa kesempatan bahwa setelah seminggu ini belum ada kepastian penanganan pengungsi, kami serahkan ke masyarakat. Demikian seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa utamakan warga lokal. Nah, warga lokal ini yang kita ajak musyawarah bersama Forkopimda, kami sepakat kalau memangnya terserah masyarakat mau dicarikan lahan, apa mau bagaimana, itu terserah masyarakat bersama UNHCR dan IOM. Demikian Bu Elvira. Diserahkan ke masyarakat, UNHCR, IOM, apakah kemudian ini ketika tidak ada yang kemudian memegang komandonya, apakah tidak ada kekhawatiran kemungkinan potensi munculnya konflik lebih besar jika dilepaskan begitu saja? Alhamdulillah masyarakat sangat kuat menjaga pagar betis pengungsi di tepi pantai bersama aparat tentu, tapi sehingga pengungsi tidak menjadi liar. Dari beberapa waktu, kan paling lama di PD, Bu Elvira. Jadi lebih dari setahun yang di penampungan itu sudah muncul banyak konflik, ada yang pro, ada yang kontra. Yang dulu kasihan sekarang mulai benci, kan begitu. Jadi pemerintah sedang berhadapan dengan masyarakat untuk bagaimana masyarakat ini tidak terjadi amuk massa, demikian Bu Elvira. Baik. Pak Bupati, kita tahu pemerintah pusat mengatakan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah dan juga pihak UNHCR. Sejauh ini komunikasi seperti apa yang sudah dilakukan dan arahan dari pemerintah pusat seperti apa, Pak? Betul sekali. Jadi pemerintah pusat sedang mencarikan bagaimana relokasi buat pengungsi yang ada di tepi pantai. Kemudian diperintah oleh provinsi, ada 2 kabupaten yang bersedia menampung dan mencarikan lahan relokasi pengungsi itu di hutan. Tapi sejauh ini belum ada kepastian karena tentu di hutan harus diperbaiki dulu oleh UNHCR dan butuh waktu. Sementara pengungsi harus mendesak, harus segera direlokasi, demikian Bu Elvira. Baik. Untuk alokasi dana sendiri kebutuhan sehari-hari para pengungsi, apakah memang dari UNHCR saja atau mungkin dari pihak Pemda atau masyarakat ikut serta menyumbang dalam ataupun kepada para pengungsi ini? Seluruhnya ditanggung UNHCR, Bu Elvira. Jadi sejak awal sudah saya sampaikan kepada UNHCR bahwa Pemda PD tidak akan keluarkan dana sepeser pun. Ini terkesan kejam, tetapi memang harus tegas demikian karena pada ujungnya masyarakat akan cemburu, kok masih banyak orang miskin, kok Pemda ngurusin pengungsi yang tidak jelas dan malah tidak sopan, dan demikian berkembang informasinya di masyarakat, Bu. Baik, Pak Bupati, terima kasih sekali lagi. Kita harapkan memang ada jalan tengah, ada solusi di satu sisi, ada faktor kemanusiaan yang harus kita lihat. Di sisi lain kita juga melihat bagaimana kepentingan dari masyarakat lokal Aceh. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati sudah berbincang bersama kami di Prime News. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.